Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terhadap Ibu Insinyur Darwati P. Sari, ST MSc, dan Bapak Insinyur Pandu K. Utomo, ST MSc IPM, selaku dosen mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur, yang telah membimbing kami para mahasiswanya selama 1 semester ini, dalam mata kuliah yang melatih kemampuan berpikir kami yang lebih, dari kata-kata sampai gestur, sekalipun. Sehingga kami sekarang sudah berada pada tahap UAS atau ujian akhir semester, yang entah apakah ini kami nantikan atau malah yang kami sudah. Ini waktunya materi. Sabar, ini masih ada yang mau dicariin. Sudah. Well, kalau kita berbicara tentang komunikasi, yang ada di otak kita tuh pasti itu langsung tertuju kepada berbicara. Padahal yang namanya komunikasi itu ada banyak dan tidak harus melulu tentang berbicara. Yang jelas komunikasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu pertama membagi apa ya, tentu informasi, terus bertukar pikiran dan menyampaikan pesan, dan semua hal yang mendasari kesatuan itu. Sudah jelas ya, yang namanya komunikasi itu penting, dan memang sepenting itu. Karena konteksnya juga yang luas, maka alur untuk menyampaikan itu bercabang. Belum tentu bisa ditetapkan seperti demikian caranya, demikian ininya. Ini tuh belum tentu. Tapi ada satu alur itu yang pasti, yang ada di dalam penyampaian komunikasi, yaitu siapa, apa, dan bagaimana. Artinya itu dari komunikator ke bentuk pesan, lalu caranya. Nah, mediasi itu ada beragam macam gitu loh, nggak cuman satu doang. Dan tanpa kita sadari, kita sudah sering bertemu dengan media-media ini, entah itu melalui lisan, gambar, warna, suara, ya, dan lain-lain. Dan sekarang kita kembali ke jalur utama. Teknik komunikasi arsitektur. Sudah ada yang bisa merangkumkan apa makna dalam mata kuliah ini? Kalau yang kalian maksud cuma ngomong dengan presentasi saja, kalian pasti akan kehilangan minat klien sewaktu memaparkan desain. Desain sebaik apapun dan sematang apapun, tanpa ada pengkomunikasian yang baik dari seorang desainernya, tidak akan mendapatkan tempat yang layak di atas usahanya, atau bisa dibilang kurang dan bahkan kehilangan nilai jualnya. Menarik minat klien setinggi-tingginya itu poin utama dalam pengkomunikasian arsitektur ini. Maka dari itu, mari kita ulik sedikit lebih dalam tentang hal ini. Sebenarnya nih, semua jenis komunikasi itu sangat dibutuhkan dan dalam mempresentasikan desain. Tapi karena ini adalah arsitektur, yang kita jual itu adalah gambar, visual atau tampak. Tapi bagaimana bila apa yang kita sajikan itu justru tidak menarik, dan fatalnya itu dari segi visual. Kalian bisa dengan mudah jadi yang ketiga, keempat, atau bahkan tidak punya tempat di hati klien. Jadi perhatikan kembali. Komunikasi visual itu kita rincikan lagi ke dalam 2 jenis. Struktur visual dan organisasi visual. Oke, yang pertama-tama adalah struktur visual. Secara definisi, struktur visual adalah pengaturan unsur visual dengan susunan yang teratur dan menghasilkan produk visual yang utuh dan konsisten. Tujuan dari struktur visual itu, yang pertama-tama adalah meningkatkan kualitas produk visual. Yang kedua, mengatur alur gambar menjadi teratur pada media. Dan ketiga, proses argumen atau pesan desain menjadi kuat karena unsur yang konsisten. Manfaat dari struktur visual itu ya untuk menyampaikan ide dan mengatur desain bagi desainer dan memudahkan orang yang memahami desain yang dibuat. Struktur visual itu terdiri dari grid dan alignment. Kita bahas dulu dari grid. Grid itu garis imajiner yang membentuk zona dalam suatu penampilan objek visual seperti margin, baseline, dan hangline. Agak sedikit mirip dengan grid, di sini ada alignment. Alignment itu merupakan objek visual, baik gambar maupun teks yang membentuk garis sejajar. Jadi itu tentang kesejajaran. Organisasi visual. Organisasi visual adalah
susunan objek visual yang didasarkan pada kontras dan konten. Organisasi visual itu terdiri dari visual stickness, visual legibility, dan visual adjacency. Oke, yang pertama itu tentang visual stickness. Visual stickness itu bisa dibilang sesuatu yang membuat kita merekat gitu loh, merekat dan mudah mengenal suatu logo. Semisal Anda melihat logo Starbucks gitu, itu dari manapun Anda melihatnya, Anda langsung tahu oh ini Starbucks gitu misal. Dan semisal Anda melihat logo Apple yang kegigit itu, Anda langsung tahu kalau itu wah ini brand dari Apple, Steve Jobs punya gitu. Dan itu adalah salah satu teknik dari yang namanya tuh visual stickness. Itu adalah salah satu aspeknya. Selanjutnya adalah visual legibility, membahas tentang keterbacaan suatu objek visual. Jadi apapun yang tergambar di dalam suatu objek visual itu dapat dicerna oleh orang yang melihat apapun, walaupun itu terkecil, itu tergede, itu bisa dibaca dengan jelas dan dimengerti oleh si penglihat. Terakhir itu tentang adjacency, yang pada dasarnya adjacency ini semacam jarak atau membahas tentang kedekatan antar objek visual untuk menggambarkan hierarki dan kemudian untuk dipahami. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.